السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداي إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada wasiat yang paling utama, tiada wasiat yang paling mulia di muka bumi ini selain wasiat ketakwaan. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Mari kita lihat diri kita. Masihkah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah? Dan sudahkah kita mengerjakan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun jika ternyata kita masih mengerjakan larangan-larangannya dan meninggalkan perintah-perintahnya, berarti kita masih belum layak disebut sebagai hamba yang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk berbenah dan memperbaiki diri selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak amalan ibadah yang kita kerjakan, yang mana mengerjakannya adalah sarana untuk menjadi seorang yang bertakwa. Dari sekian banyak amalan-amalan itu, semuanya memiliki keutamaan dan fadilah yang berbeda-beda. Dan di antaranya ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal tersebut pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, yakni salat tepat pada waktunya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua pastinya sudah mengetahui bahwa salat fardu adalah rukun Islam yang kedua dan wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim. Apalah arti berislam tanpa melaksanakan ibadah salat? Karena salat itu merupakan tiang dari agama. Dalam hadis disebutkan as-salatu imaduddin, salat adalah tiang dari agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Dan barang siapa telah meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agamanya.
Hadis riwayat Imam Baihaqi dan At-Tirmidzi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salat adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling istimewa. Karena mengapa? Karena perintah salat Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Itulah mengapa salat dikatakan ibadah yang paling istimewa. Dan dengan salat kita bisa membedakan antara seorang muslim dan kafir. Serta salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seorang hamba melaksanakan salat tepat pada waktunya, yang artinya ia tidak menunda-nunda. Dan selagi tidak ada kepentingan, tidak ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk menunda salat, maka hendaknya kita laksanakan salat itu dengan tepat waktu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian sahabat bertanya kembali, "Tsumma ayyu?" Lalu amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Tsumma birrul walidain," yakni berbakti kepada kedua orang tua. Jadi amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah berbakti kepada keduanya Allah letakkan setelah perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghormati dan berbakti kepada keduanya adalah salah satu kewajiban yang tak terbantahkan dalam Islam. Sekalipun kedua orang tua kita masih berada dalam kekufuran, namun selagi dia tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka sudah seharusnya kita wajib tetap menaati. Dikatakan dalam sebuah hadis, "Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Bahwa ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang tua adalah sosok yang telah berkorban dan berjuang sejak awal kehidupan kita. Betapa besar jasa dan pengorbanan mereka yang tidak akan pernah kita mampu untuk membalas dengan apapun. Maka sudah seharusnya kita untuk senantiasa memuliakannya, menghormatinya, menyayanginya, serta memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh keikhlasan. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang paling dekat dengan kita. Maka bagi siapapun yang orang tuanya masih ada
dan masih diberikan umur yang panjang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kita lewatkan waktu ini. Karena apabila keduanya telah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga yang paling dekat dengan kita telah tertutup rapat untuk selamanya, maka penyesalan sebesar apapun, bahkan tangisan yang bercucuran sekalipun, tidak akan mampu mengembalikan waktu yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, maka hendaklah kita senantiasa untuk memuliakan kedua orang tua kita, untuk menyayangi kedua orang tua kita, selalu mendoakan kedua orang tua kita, karena ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Tsumma ayyu?" Lalu amalan apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Tsumma jihadun fi sabilillah." Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad di jalan Allah adalah upaya yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan di dunia ini, baik dengan berjuang di medan perang, dengan berdakwah, mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar, maupun dengan menuntut ilmu. Jihad adalah perjuangan yang dilandasi dengan niat suci untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini, serta untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah di mana di dalamnya Allah janjikan balasan yang mulia bagi mereka yang berjihad di jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru maghfiratun wa rizqun karim." Bahwa orang yang benar-benar beriman adalah dia yang membuktikan imannya dengan beramal saleh, dengan berjuang di jalan Allah dan tolong menolong dalam kebaikan. Maka baginya Allah janjikan balasan ampunan dan rezeki yang mulia. Dalam ayat lain juga dijelaskan, "Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un." Dan barang siapa yang telah gugur atau meninggal di jalan Allah, maka Allah berikan balasan baginya ampunan dan rahmat yang lebih baik daripada seluruh harta dan kenikmatan dunia yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Quran Surah Al-Imran ayat 150.
Ma'asyiral muslimin sidaqimah rahimakumullah. Demikianlah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi yakni as-salatu ala waqtiha, yakni salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, tsumma birrul walidain, yakni berbakti pada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihadun fi sabilillah, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga salat, senantiasa melaksanakan salat tepat pada waktunya, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua.